Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rayhan Dirla dengan NIM 211340042. Jurusan Bimbingan Konseling Islam kelas 4B di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Jadi di video ini kita akan sama-sama mengenal tentang salah satu pendekatan yang ada di teori konseling dan psikoterapi ini. Kira-kira pendekatan apa ya yang akan kita bahas di video kali ini? Nah, jadi di video kali ini kita akan sama-sama mengenal tentang pendekatan client center. Apa sih pendekatan client center itu? Jadi, pendekatan client center itu adalah pendekatan yang dikembangkan oleh Dr. Carl Rogers pada awal perkembangannya. Carl Rogers sebelumnya menamai pendekatan ini sebagai non-directive counseling, sebelum pada akhirnya diganti menjadi client center. Pendekatan ini lahir sebagai reaksi kontra terhadap pendekatan psikoanalisis yang bersifat direktif dan tradisional. Dan pendekatan client center ini adalah cabang dari terapi humanistik yang memiliki perspektif eksistensial. Pendekatan ini berasumsi bahwa manusia yang mencari bantuan psikologis diperlukan sebagai konseli yang bertanggung jawab dan memiliki kekuatan untuk mengarahkan dirinya. Sesuai yang dijelaskan tadi, pendekatan client center ini menaruh kepercayaan yang besar terhadap klien. Jadi klien itu diarahkan untuk bisa mengarahkan dirinya sendiri. Bagaimana nantinya dia akan melakukan sesuatu, bagaimana setelah melakukan kegiatan ini, itu diserahkan kembali kepada klien. Kita lanjut ke pandangan tentang sifat manusia di pendekatan client center ini. Berkat pandangan filosofis bahwa individu memiliki kesanggupan yang inheren untuk menjauhi maladjustment menuju keadaan psikologis yang sehat. Terapis menunjukkan tanggung jawab utamanya bagi proses pada klien. Kita lanjut ke ciri-cirinya. Roger menguraikan karakteristik yang membedakan pendekatan client center dengan pendekatan-pendekatan lain. Jadi perbedaan antara pendekatan client center ini yaitu ada beberapa. Yang pertama yaitu pendekatan client center ini difokuskan pada tanggung jawab dan kesanggupan klien untuk menemukan cara-cara menghadapi kenyataan secara lebih penuh. Nah, yang pertama ini jadi klien ini difokuskan agar bisa bertanggung jawab dan berkesanggupan untuk menemukan cara-cara menghadapi kenyataan secara lebih penuh. Jadi klien ini diajarkan untuk bisa bertanggung jawab dan sanggup untuk menghadapi kehidupan pada dirinya sendiri. Nah, yang selanjutnya yang kedua yaitu pendekatan client center ini menekankan dunia fenomenal klien. Dengan empati yang cermat dan dengan usaha untuk memahami klien, dengan usaha untuk memahami kerangka acuan internal klien, terapi memberikan perhatian terutama pada persepsi diri klien dan persepsinya terhadap dunia. Dan yang ketiga yaitu pada pendekatan client center ini, prinsip-prinsip psikoterapi yang sama diterapkan pada semua orang, baik yang normal, yang neurotik, maupun yang psikotik. Lalu yang keempat yaitu ada menurut pendekatan client center ini, psikoterapi hanyalah salah satu contoh dari hubungan pribadi yang konstruktif. Dan yang kelima atau yang terakhir yaitu fungsi terapis pada terapi client center ini adalah tampil langsung dan bisa dijangkau oleh klien serta memusatkan perhatian pada pengalaman di sini dan sekarang yang tercipta melalui hubungan antara klien dan terapis. Kita lanjut ke tujuan-tujuan. Tujuan-tujuan dari pendekatan client center ini yaitu menciptakan iklim yang kondusif bagi usaha membantu klien untuk menjadi seorang pribadi yang berfungsi penuh. Guna mencapai tujuan terapi tersebut, perlu mengusahakan agar klien bisa memahami hal-hal yang ada di balik topeng yang dikenakannya. Tujuannya itu ada 4, yaitu yang pertama, keterbukaan kepada pengalaman. Keterbukaan pada pengalaman perlu memandang kenyataan tanpa mengubah empati yang cermat dan dengan usaha untuk memahami kerangka acuan internal klien. Terapis memberikan perhatian terutama pada persepsi diri klien dan persepsinya terhadap dunia. Dan yang kedua yaitu kepercayaan terhadap organisme sendiri. Salah satu tujuan terapi adalah membantu klien dalam membangun rasa percaya diri, rasa percaya terhadap diri sendiri. Pada tahap permulaan terapi, kepercayaan klien terhadap diri sendiri dan terhadap putusan-putusannya sendiri sangat kecil. Mereka secara khas mencari saran dan jawaban-jawaban dari luar. Karena pada dasarnya, mereka tidak mempercayai kemampuan dirinya untuk mengarahkan hidupnya sendiri. Lalu yang ketiga ada tempat evaluasi internal. Tempat evaluasi internal yang berkaitan dengan kepercayaan diri
berarti lebih banyak mencari jawaban-jawaban pada diri sendiri bagi masalah-masalah keberadaannya. Dia menetapkan standar-standar tingkah laku dan melihat ke dalam dirinya. Dia melihat ke dalam diri sendiri dalam membuat putusan-putusan dan pilihan-pilihan bagi hidupnya. Dan yang terakhir adalah kesediaan untuk menjadi suatu proses. Konsep tentang diri dalam proses penjadian yang merupakan lawan dari konsep tentang diri sebagai produk sangat penting. Meskipun klien boleh jadi menjalani terapi untuk sejenis formula untuk membangun keadaan berhasil dan berbahagia, mereka menjadi sadar bahwa pertumbuhan adalah suatu proses yang berkesinambungan. Dan itulah bahasan tentang mengenal pendekatan client center pada video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.